Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita mau siapkan setiap hati kita mau datang sama Tuhan. Mari kita mau fokuskan setiap pikiran kita, setiap hati kita hanya untuk Tuhan. Kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Harapanku dalam Kristus. Hanya dalam-Mu Tuhan. Hanya punya kekuatan yang baru Tuhan, pengharapan yang baru. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, yang aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Aku harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada
ada kemuliaan di balik salib. Ya Tuhan, Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. kekuatan kami Tuhan, harapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Ada kemuliaan di balik salibnya. Aku nyatakan kemenangan darimu, aku harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Aku nyatakan kemenangan darimu, kuasaku, harapanku, kekuatanku, kuasaku, harapanku, kuasaku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan makasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Makasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, setiap kekuatan kami Tuhan, setiap pengharapan kami Tuhan, kami bisa temukan hanya dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau yang penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau yang penuhi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang pulihkan Tuhan. Setiap hati yang terluka Tuhan. Setiap hati yang udah mulai goyah Tuhan, yang lemah Tuhan. Tuhan biar Engkau yang kuatkan Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kau yang berikan pengharapan yang baru lebih lagi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup Tuhan, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau mulai ibadah kami lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan hampiri setiap kami Tuhan, hampiri setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami bisa lebih lagi Tuhan kasih yang terbaik untuk Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan biar Engkau yang pimpin segala sesuatunya Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Jadi berkenan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan atas setiap pujian penyembahan. Doa yang kami naikkan Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat dan hati yang bersyukur. Dengan penuh yang haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan dengan baru, bersukacita sekarang penyembah Dia. Mari katakan sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk
gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Worship you, Lord. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk ke gerbangnya dengan puji-pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Dia hadir, hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita sama-sama mau naikkan pujian kita lebih lagi untuk Yes. Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena Engkau yang layak Tuhan untuk kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Langit biru Engkau yang jadikan, bintang bulan Engkau yang cipta. Yesus Tuhan, Engkau yang terima. Takkan ada yang melebihi. Pakai hatiku jadi lagu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu
gerindra, takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku sebagai aku dalam rencanamu, dan dari hidupku dapat selalu kemuliaan-Mu. Sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap pujimu. Ku nyanyikan pujian sampai seluruh bumi menyembah, mengenalmu dan mengatakan, oh Yesus. Mau angkat sorak-sorai kami hanya untuk Engkau, Tuhan. Ya pujian penyembahan kami, Tuhan, saya akan berikan untuk Engkau, Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai langit bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi mengenalmu dan mengatakan, oh Yesus. Buat Tuhan. Biar semua lidah mengaku ya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu memikirkan apapun itu Tuhan, selama Engkau berada di samping kami. Saat kami terus dekat Tuhan dengan Engkau. Tuhan, bawa kami Tuhan. Draw me near Lord. Draw us Jesus. Bawa kami terus dekat Tuhan. Lebih dalam lagi, bersama dengan Kau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan, dalam melakukan apapun itu Tuhan, kami tahu Engkau segalanya. Kau satu-satunya sumber itu Tuhan. Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami butuhkan Kau, Tuhan, kami butuhkan Kau. Of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, draw me closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. We need
pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful, here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake. Draw me close, still by grace, and all my heart is yours. All fear removed, all fear removed. I breathe you in, I live into your love. Oh, your love. Only by your love, Jesus. We live by you. Be here with me. Your love so deep, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry. Mari katakan ini dengan lebih tulus. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake. Draw me closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love. We worship you. Dalammu ya Bapa, bahwa kami mendekat kepadamu, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, your love so deep, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, all my life.
Biar saat kita nyanyiin lagu ini, biar itu sungguh jadi kerinduan setiap hati. Tuhan, ini kami Tuhan, dengan apa dirinya kami datang Tuhan hari ini. Kami bilang Tuhan, kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan hidup ini, hidup kami Tuhan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Iya Tuhan. Jadikan ya Tuhan, murnikan lagi setiap hati kami, setiap diri kami ya Tuhan. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you, I worship you. I worship you. I worship you. Jesus, to worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you, I worship you. We worship you, I worship you. Oh, I worship you. Say it one more time. To worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you, to worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you, to worship you, to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you, to worship you, to worship you I live, to worship you I live to worship you. Oh, to worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you, I worship you. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Jesus. Oh, to worship you, God. 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 To worship you,
to worship you, God.
Tuhan, biar hidup ini jadi penyembahan, jadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Shalom, Hope Church. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau Kau izinkan kami beribadah ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, urapi setiap kami hamba-Mu, juga anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu tinggal dalam setiap kami sehingga kami boleh mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill God Vision, yaitu bagaimana kita memenuhi visi daripada Tuhan. Apa sih itu visi? Visi adalah tujuan, cita-cita, impian, sesuatu yang akan kita tuju. Mengapa visi itu penting? Kenapa tuh visi itu penting banget sih? Di Amsal 29 ayat yang ke-18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan King James Version-nya dikatakan, where there is no vision, the people is perish. Di mana tidak ada visi, orang-orang binasa. Maksudnya apa sih binasa? Mati. Maksudnya apa? Kita hidup tapi nggak ada semangat. Kita hidup tapi sepertinya nggak punya kehidupan, nggak punya gairah, nggak tahu apa yang sebetulnya kita tuju. Sepertinya kita hidup kok begini ya, kayak orang mau mati gitu. Jadi begitu pentingnya visi dalam kehidupan setiap kita. Visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu begitu besar. Dalam perjanjian lama Tuhan berkata kepada umat Israel, dikatakan, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan punya visi yang besar atas bangsa Israel. Begitu juga dengan setiap kita. Tuhan punya visi global untuk setiap kita. Apa sih visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya? Itu termaktub atau tercermin di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan punya visi global, visi untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Yang Tuhan nyatakan dalam amanat agung. Tapi percaya, Tuhan juga punya satu visi yang khusus, visi yang spesial banget untuk hidup setiap kita yang hanya dapat digenapi oleh diri kita. Jadi visi itu khusus. Tidak ada visi yang visi kita digenapi oleh orang lain, tidak. Tuhan punya visi yang khusus yang diberikan untuk setiap kita dan hanya dapat digenapi oleh diri kita. Ya. Jadi kenapa kita hidup perlu visi? Dengan visi kita punya prioritas, punya sasaran, punya tujuan. Dengan kita punya visi, kita punya gairah, kita punya semangat. Dengan kita punya visi, kita dapat menentukan arah hidup kita. Dengan begitu, persiapan-persiapan kita lebih terarah. Amin, amin. Saya beri temanya yaitu Vision Driven Life. Kehidupan yang didorong oleh visi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Oke? Nah, ada 3 poin. Tapi sebelum masuk ke poin-poinnya, ada satu joke ya, di antara para suami. Waktu suami-suami itu berkumpul, terus ada seorang suami berkata begini, bro, bini gue bilang gini nih, gue punya kelemahan cuma 2. Apa kelemahan lu bro? Kelemahan yang pertama katanya, saya tuh kadang gak suka perhatiin apa yang dia ngomong. Oh gitu ya. Terus kelemahan yang kedua apa bro? Kelemahan yang kedua, apa ya? Satu lagi apa ya? Apa gitu? Wah, jangan ya, kita jangan seperti itu.
Jangan kita punya kelemahan seperti suami-suami yang kayak gitu ya. Oke? Kita janji ya. Kita akan stay tune terus dari awal sampai poin yang ketiga selesai. Amin? Oke, yuk kita mulai. Jadi bagaimana kehidupan kita dapat digerakkan oleh visi? Yang pertama, kita harus punya motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu seperti apa? Motivasi yang benar, yang pertama, kita harus berpusat kepada Tuhan. Artinya kepada Kingdom of God. Pusat arah kita harus kepada Tuhan. Yang kedua, motivasi yang benar adalah helping people. Sasaran kita adalah orang-orang. Jadi kita dapat membawa dampak kepada orang-orang. Jadi helping people. Di mana semua talenta, semua karya, semua keberadaan, semua sumber daya kita yang pertama berpusat kepada Tuhan, Kingdom of God. Artinya apa? Artinya bagaimana kita berdampak kepada pekerjaan Tuhan di bumi ini. Oke, yang kedua, bagaimana kita berdampak kepada sesama, helping people. Bagaimana semua sumber daya kita dapat menolong orang melalui sumber daya, talenta, semua keberadaan kita, karya-karya kita itu dapat menyentuh banyak orang, dapat mengubah kehidupan orang, dapat menolong orang, dan kebaikan kita dapat dilihat oleh orang. Kita menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Amin. Amin, amin. Terus mungkin ada yang tanya, gimana sih caranya nemuin visinya? Kalau kita udah tahu, dasarnya sudah benar, motivasinya harus benar. Motivasi yang benar adalah bersumber kepada Tuhan, Kingdom of God, dan helping people. Kita tahu, dikatakan dalam Mazmur 25 ayat yang 14. Kita menemukan visi, Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Artinya apa? Bergaul karib. Tidak ada cara lain. Untuk kita tahu, Tuhan, apa yang Tuhan taruh visimu dalam hidup saya. Satu, bergaul karib. Dengan apa? Doa. Dengan bersekutu dengan Tuhan. Baca surat cintanya Tuhan setiap hari. Surat cintanya apa? Firman Tuhan setiap hari. Dengan situ Tuhan bisa berbicara melalui doa kita, melalui mimpi, melalui nubuatan, melalui impresi yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Itu dapat Tuhan kasih, Tuhan berikan. Melalui apa lagi? Melalui passion, melalui gairah, melalui talenta, melalui mungkin tokoh idola. Itu dapat Tuhan bicara dalam setiap kita. Melalui semangat, oh iya ya, passion saya apa ya? Melalui passion mungkin begini, saya kayaknya seneng nih, hati saya bergetar kalau saya mau menjadi orang yang sukses. Suksesnya seperti apa? Saya mau sukses seperti Elon Musk, orang nomor 1 terkaya di dunia, pendiri itu ya, mobil listriknya Tesla ya. Wah, mungkin gak? Mungkin aja kalau memang Tuhan taruh visi itu dalam hidup kita. Atau saya mau menjadi seperti gembala sidang kita Pak Niko, yang membawa api Pentakosta ke bangsa-bangsa. Saya mau Tuhan. Atau saya mau jadi penginjil. Atau saya mau memberdayakan para wanita. Atau saya mau membuat pendidikan untuk anak-anak di pedalaman. Bisa gak? Bisa. Atau saya mau apa? Ada passion, ada gairah. Tapi kembali kepada yang poin yang pertama tadi, motivasinya harus benar. Ya. Kalau kita udah tahu passion kita, talenta kita buat listnya. Buat daftar list. Wah, mungkin ada 10 keinginan kita. Ada 11, ada 20 mungkin. Kita pilih 5 teratas. Wah, saya nggak ada 5 Bu. Saya cuma ada 3. Ya nggak apa-apa, pilih 3 teratas. Dari 3 teratas, Bu saya nggak ada, saya cuma ada 1. Ya itu dia. 1 itulah. Karena Tuhan nggak pernah memberikan kita tanpa apa-apa. Tuhan memberikan kita 1 kemampuan, minimal 1 talenta. Contohnya gini, Bu, saya nggak bisa apa-apa. Saya bisanya cuman bikin orang ketawa. Itu talenta loh. Kembangkan talentamu. Kalau kamu suka bikin orang ketawa, bisa aja kamu jadi stand up komedi.
bisa aja jadi YouTuber di komedi, atau penulis buku komedi. Bisa nggak? Bisa. Oh, saya cuman suka masak tuh. Bisa aja kan? Menolong orang-orang yang nggak bisa masak, mengajarin. Bisa. Jadinya, contohnya apa? Contohnya Pak Mongol, stand up komedi kita. Melalui dia, banyak orang-orang yang mungkin jadi kenal Tuhan, mencari siapa sih Tuhan Yesus. Ya, itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kehidupan kita dapat digerakkan oleh visi? Yang pertama, kita harus punya motivasi yang benar. Oke? Yang pertama sudah, yang kedua. Oke? Bagaimana yang kedua? Kedua, kita harus punya mindset yang positif. Artinya apa? Artinya kita harus tahu keberhargaan kita di mata Tuhan. Seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau Tuhan, kita yang penuh dosa, Tuhan mau tebus kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Betapa berharganya kita. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberi kita kuasa. Betapa berharganya kita. Kalau kita tahu begitu berharganya kita, kehidupan kita di mata Tuhan, maka kita tidak akan ragu-ragu dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Seberapa besar pun visi itu, seberapa kecil pun, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Karena Tuhan selalu berserta kita. Amin, amin, haleluya. Punya mindset yang positif, pola pikir yang benar. Yang selain itu, selain kita tahu kita berharga, kita selalu, begitu kita dapat visi dari Tuhan. Kamu mau menjadi seorang penginjil misalnya, terus gaungkan, gemakan terus, gaungkan. Kalau perlu, perkatakan terus visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Perkatakan terus. Kalau perlu taruh di layar handphone kamu sebagai latar belakangnya. Sehingga waktu kita buka handphone kita ingat, oh ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada satu kesaksian. Udah lama, papa mertua saya tuh dulu belum pernah ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, Israel. Jadi waktu ada orang yang pulang dari sana, dia minta poster Yerusalem. Dia tempel di ruang tamu. Tiap hari apa yang dia lakukan? Dia bernyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dan apa yang terjadi? Dia gaungkan terus. Dia perkatakan terus kerinduannya. Terus dia katakan, dia nyanyikan. Sehari gak cukup sekali. Begitu dia lihat gambarnya, dia nyanyi lagi. Begitu dia lihat, dia nyanyi lagi. Begitu kita perkatakan visi yang daripada Tuhan. Itu menghidupi kita, memberi kita semangat, memberi kita gairah, memberi kita arahan. Sehingga kita tahu tujuan kita. Dan apa yang terjadi? Akhirnya papa mertua saya bisa berangkat ke sana. Haleluya, haleluya. Ya, jadi punya mindset yang positif. Satu, kita berharga, keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Kedua, jangan lupa terus gaungkan, gemakan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, kita harus mengenali siapa diri kita. Kita biasanya tahu nih, diri kita kelebihannya apa sih? Kekurangannya apa diri kita? Pada saat kita tahu kelebihan mah gampang. Tapi kekurangan yang susah. Yang penting kata kuncinya adalah belajar. Belajar. Kenapa? Dengan belajar, kita jadi lebih pede, percaya diri. Dan dengan belajar, hasilnya pasti lebih baik. Amin. Ya, jadi kata belajar itu sebetulnya asal katanya dari murid. Bahasa Yunaninya adalah didasko, artinya pembelajar. Jadi waktu kita terima visi Tuhan, tidak ada lain, kita harus menjadi murid. Senantiasa harus belajar, agar visi itu digenapi dalam hidup kita. Amin, amin, haleluya.
Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus punya support people. Apa itu support people? Masuk komunitas. Komunitas yang memberi kita arahan yang positif. Mindset yang positif. Contohnya live. Di dalam live kita dibangun. Atau punya satu komunitas yang satu visi dengan kita. Atau kita mencari mentor, cari guru. Yang membuat hidup kita bisa kuat. Ya, jadi jangan itu yang harus kita cari. Dan apa yang harus kita abaikan? Yang kita harus abaikan adalah abaikan orang-orang yang mengecilkan visi kita. Orang-orang yang bilang, gak mungkin lu, udah susah begini, lu mau jadi orang kaya, gimana caranya? Jangan. Kalau Tuhan sudah taruh, Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin kita rasa gak mampu, tapi kita waktu berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita menggenapi visinya dalam hidup kita. Amin. Banyak orang-orang yang meremehkan, mengecilkan, bahkan mematikan visi kita. Abaikan itu. Tindakan kita harus seperti seekor lebah. Seekor lebah itu tidak akan buang-buang waktu untuk meyakinkan seekor lalat bilang gini, kalau madu itu tuh lebih nikmat daripada kotoran. Enggak. Jadi kalau ada orang-orang yang mengecilkan kita, membuat kita lemah, menarik kita ke bawah, kita harus bersikap seperti lebah. Abaikan, abaikan, terus maju. Amin, amin, haleluya. Dan yang ketiga, yang pertama apa? Punya motivasi yang benar. Yang kedua, punya mindset positif. Amin. Yang ketiga, buat planning and take action. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, kita punya visi, kita punya rencana, kita harus buat planning. Contohnya gini, Tuhan berkata dalam Amanat Agung, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Oke Tuhan, saya mau jadi penginjil. Oke, jadi penginjil. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah baca Alkitab? Sudah selesai? Belum Tuhan. Jadi waktu kita punya satu visi, kita harus punya planning. Planning itu berapa lama? Berapa lama itu? Planning itu, visi itu bisa kita selesaikan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup kita. Kita harus buat planning dalam jangka yang lebih kecil, sehingga dapat kita lakukan. Kalau planningnya besar, terlalu besar, kayaknya di awang-awang nih. Mau ngelakuin kayaknya bingung, jadi apa, gimana gitu kan. Tapi buat melalui small step, langkah-langkah yang kecil, tapi kita terus maju. Contohnya, kamu mau jadi penginjil, sudah baca Alkitab? Alkitab sudah selesai? Belum. Kalau gitu, kamu harus baca Alkitab dulu, selesaikan. Sehingga kamu tahu kebenaran firman itu. Oke. Mau berapa lama kamu selesaikan baca Alkitab? Nggak tahu, kalau saya sempat aja. Nggak bisa gitu. Kita harus punya planning. Oke, saya harus selesai baca Alkitab 1 tahun misalnya. Dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terdapat 1189 pasal. Ya, jadi kalau kita mau baca selesai Alkitab dalam 1 tahun, berarti dalam 1 bulan ada 100 pasal yang harus kita baca. Wah, 100 pasal sebulan. Kita kecilin lagi. Wah, berarti kalau 1 minggu saya cuma baca 25 pasal. Kayaknya masih sanggup nih. Coba kita kecilin dalam 1 hari. 1 hari berarti saya baca 3 pasal. Wah, haleluya. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Jadi kita punya perencanaan yang lebih detail. Oke? Dengan begitu kita bisa melangkah. Dengan langkah-langkah yang kecil, itu akan lebih baik dibanding kita nggak melakukan apa-apa. Amin ya. Making a small step is much better than not moving. Oke? Ya, jadi apa yang kita jalanin, kita lakukan, kelihatannya biasa. Terus kita lakukan kayaknya biasa. Tapi percayalah, sesuatu yang biasa ini akan menjadi hal yang luar biasa. Contohnya gini, saudara tahu seorang Ghazali Everyday, itu lagi viral. Kenapa? Karena foto selfie-nya dia, yang dia lakukan sudah bertahun-tahun yang lalu, sekarang ini terjual jutaan rupiah, bahkan miliaran. Di mana? Di NFT namanya.
itu adalah aset digital di jaringan blockchain katanya. Saya juga nggak gitu ngerti. Tapi sesuatu yang luar biasa. Foto dirinya sendiri. Karena kenapa? Dia cuma suka selfie aja. Foto setiap hari dia foto. Foto setiap hari dia foto. Tidak mengharapkan apa-apa, tapi tiba-tiba apa yang dia lakukan setiap hari itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu kita buat perencanaan, segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, jangan anggap remeh. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ada satu lagi. Siapa yang udah tahu Daily Hope? Di gereja kita ada renungan harian yang namanya Daily Hope. Itu dimulai dari Maret 2014. Setiap hari ada satu renungan harian yang diberikan. Salah satu yang ada di belakang layar adalah suami saya. Salah satu, ada beberapa orang yang ada di belakang layar yang membentuk Daily Hope. Kadang-kadang suami saya pernah bilang gini, aduh, kayaknya kok apa Daily Hope ini diterusin gak ya? Ada yang baca gak ya? Ada yang mendapat berkat gak ya? Saya kok merasa kayaknya ini memberkati orang gak sih ya? Terus saya bilang gini, kalau motivasi kamu benar, Tuhan pasti bekerja. Dan tanpa sadar, setelah lewat berapa tahun, di tahun kemarin ada sebuah gereja dari Bandung itu menghubungi pengurus Daily Hope. Mereka meminta renungan hariannya itu untuk gerejanya mereka. Karena mereka melihat Daily Hope ini konsisten, terus dilakukan terus tanpa ada satu hari pun yang hilang. Dan itu sangat memberkati mereka. Saya bilang, wah luar biasa. Apa yang kita anggap sesuatu yang kecil, langkah-langkah yang kecil, bahkan mungkin kita menganggap orang-orang gak memperhatikan. Ternyata Tuhan perhatikan loh. Kalau itu untuk memperbesar kerajaan Allah, Tuhan yang bekerja. Amin. Amin ya. Jadi kesimpulannya, jadi untuk vision driven life, kehidupan yang digerakkan oleh visi, Tuhan menaruh sebuah visi khusus dalam hidup setiap kita. Visi yang hanya dapat digenapi oleh diri kita. Taruh itu dalam hidup kita. Tuhan menaruh satu visi khusus dalam hidup kita yang hanya dapat digenapi oleh diri kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus punya motivasi yang benar. Kita harus berpusat kepada Tuhan sebagai kingdom of God. Dan berpusat kepada sesama. Berdampak kepada sesama. Helping people. Yang kedua, kita punya mindset yang positif. Artinya apa? Keberhargaan kita di mata Tuhan. Artinya apa juga? Kita gemakan visi yang dapat dari Tuhan. Kita gaungkan, kita gemakan, kita perkatakan, kita lihat, kita bawa di hadapan Tuhan setiap hari. Sehingga visi itu nyata dalam hidup kita. Terus kita kenali diri kita. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Belajar. Jadilah murid. Teruslah belajar. Masuklah dalam support people. Masuklah dalam komunitas yang membangun kita. Masuklah dalam komunitas yang satu visi. Carilah guru. Carilah mentor. Yang akan membuat kita semakin kuat. Amin. Yang ketiga, planning and take action. Kita buat satu perencanaan dan kita bergerak. Amin. Amin. Haleluya. Semua sudah mendengarkan sampai akhir? Haleluya. Yuk mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang dahsyat. Tuhan Allah yang mau memakai setiap kami. Tuhan Allah yang mau menaruh visi yang khusus dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Yang hanya dapat digenapi oleh hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan, taruh visi-Mu sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang memuliakan Engkau. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus itu tergenapi dalam hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam titik terendah dalam kehidupannya. Kehidupannya serasa mau mati. Gak punya pengharapan. Tuhan, hamba berdoa. Taruhkan visi-Mu. Taruhkan visi-Mu atas anak-anak-Mu.
bahwa anak-anak-Mu tahu akan visi-Mu. Sehingga kehidupan mereka punya tujuan, punya sasaran, punya gairah. Karena kami tahu Tuhan, satu hal kami tahu Tuhan. Apapun itu halangannya Tuhan, bila kami berjalan dalam visinya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam visi-Mu Tuhan, dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan gak pernah ninggalin kami. Kami percaya, bahkan sungguh percaya, Kau Allah yang memberkati kami, bahkan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini ada satu lagu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kita. Yuk mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai pujian di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Thank you Lord. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau sampaikan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada kehidupan kami, biarlah kehidupan kami digerakkan oleh visi-Mu ya Tuhan. Sehingga visi yang daripada Tuhan itu sendiri yang akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih, Kau berjanji Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang menolong kami, Kau Allah yang mengenyangkan kami, menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau hamba-Mu selesai Tuhan, tapi hamba percaya kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan akan menguatkan setiap langkah-langkah kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, saat ini kita bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, saat ini kami bawa, anak-anak-Mu membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati kehidupan anak-anak-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Saat ini kami siap membawa persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, saat ini kita siapkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini, pulanglah dan terimalah, bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam Anaknya yang tunggal, terkasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Yang sudah menerima berkat yang terbaik, mari kita bersama berkata, Amin. Tuhan memberkati.